Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang banyak banget kalian request di beberapa postingan video saya sebelumnya. So, di video kali ini kita akan bahas salah satu meme coin yaitu Mocoin teman-teman. Atau dengan tikernya yaitu MOC atau MOG. Dan tentu sebelum video ini saya lanjut, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice, teman-teman. Nah, oke. Jadi untuk di video kali ini mungkin kita akan lebih fokus ke technical analysis dan price action-nya aja karena seperti yang kita tahu ya, untuk MOC ini tergolong sebagai salah satu meme coin yang mana secara utility dan fundamental tuh nggak ada yang gimana-gimana banget, teman-teman. So, karena memang harganya tentu sangat dipengaruhi oleh community dan juga narasi atau hype yang sedang ada di pasar, teman-teman, atau atensinya lah ya, quote on quote, maka di sini kita akan mungkin lebih berfokus ke technical analysis-nya aja. Dan di sini per video ini saya shoot untuk MOC ini sendiri, kalau kita cek datanya dari coinmarketcap.com itu secara kapitalisasi pasar berada di urutan ke-94. Dan di sini buat teman-teman yang mau nemuin bisa sortir aja di sektor memes supaya lebih mudah. Dan untuk MOC ini, kalau kita sortir ya berdasarkan sektornya yaitu meme itu ada di bawah, tepat di bawah bread teman-teman untuk sekarang. Nah, oke. Di sini kalau kita lihat secara chart teman-teman, di sini actually ya, MOC ini akhir-akhir ini baru aja ngebentuk all time high baru teman-teman. Dan di sini mungkin kita coba review aja pergerakannya dari awal teman-teman, atau kita coba amati ini ketika masih awal-awal listing, di mana dia ketika awal listing dia nih, bergerak cukup sideways ya sebenarnya. Jadi dia ketika di sini dia naik, kemudian di sini, cenderung turun teman-teman. Jadi actually dia sideways di zona ini aja teman-teman. Namun tentu di bagian-bagian sini ada support dan resistance ya. Misalkan di sini actually ada area yang juga menarik untuk diperhatikan teman-teman. Namun di sini nggak saya gambar semuanya supaya, lebih jelas aja ketika nanti saya menjelaskan yang ada di price action terbarunya. Di mana di sini teman-teman bisa lihat dia ranging ketika masih di sini. Jadi di sini dia naik, kemudian dia turun, and then di sini dia membentuk satu demand area yang cukup kokoh atau cukup kuat. Di mana di sini dia udah bertahan beberapa kali di demand area ini, yaitu yang pertama ada di sini, kemudian di sini juga ada sempat liquidity sweep kalau buat teman-teman yang ngerti, di mana di sini sebenarnya ada area demand zone atau supportnya, namun di sini ada liquidity sweep, and then di sini juga dia berhasil bertahan teman-teman atau berhasil pullback ketika ada di area demand area ini. And then setelah itu dia mulai merangkak naik ke atas, and then akhirnya dia berhasil breakout di resistance-nya yang ada di sini teman-teman. Yang mana resistance ini juga menahan harganya ya ketika masih ada di area sini teman-teman. Nah, oke. Untuk price action sekarang, MOC ini sendiri sekarang nih, baru-baru aja memang seperti yang tadi saya ungkapkan membentuk new higher high dan juga new all time high teman-teman, and then sekarang dia lagi koreksi. Dan kita akan coba bahas nih, beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama MOC ini. Di mana yang pertama teman-teman, itu ada potensi ya, setidaknya untuk MOC ini maybe akan koreksi dulu nih ke demand area yang di bawah sini teman-teman, untuk cari liquidity dulu nih atau, cari buyers dulu nih yang memang mungkin tertarik untuk, membeli MOC coin ini. And then setelah itu maybe ada potensi untuk MOC ini kembali menguat karena memang secara structure ini masih cukup bullish teman-teman. Dan memang ya ada potensi, dia berhasil pullback di demand area ini, mungkin, pullback-nya cukup signifikan atau mungkin, secara perlahan, namun ada potensi ya dia memang create, new higher high lagi teman-teman. Dan di sini, tesis yang memperkuat hal tersebut terjadi adalah di mana kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement, mungkin kita coba tarik dari, swing low to swing high-nya seperti ini. Nah, di sini cuman kita perlebar ya supaya kalian juga gampang lihatnya. Dan teman-teman tuh bisa menjumpai bahwa area 0,618-nya itu ada di kisaran demand area yang ada di sini, teman-teman. Dan kalau kalian notice juga ya, maybe untuk, Fibonacci-nya saya coba hilangin dulu di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini ada potensi ya memang sebenarnya yang mendukung tesis, posibilitas pertama tadi, di mana actually ya di sini kalau teman-teman sadar ada area fair value gap. Nah, di kisaran harga ini ada fair value gap teman-teman, atau yang mungkin teman-teman semua sebut imbalance atau inefisiensi, apapun itu, tapi di sini tuh ada area fair value gap yang mana di sini nih udah mulai di-fill teman-teman untuk area fair value gap-nya, dan memang ada potensi ketika tekanan jualnya masih cukup tinggi,
yang ditandai dengan RSI ini udah mulai, slowing down teman-teman ke bawah, maka ada potensi memang, dia testing dulu nih di demand area yang ada di sini atau demand area terdekatnya, yang mana sebelumnya ini jadi resistance kita, and then sekarang jadi support-nya dan ada potensi memang dia baru berhasil pullback ketika menyentuh demand area yang ada di bawah sini, teman-teman. Nah, oke, di sini kita close dulu untuk, ininya, apa namanya, untuk, gambar-gambarnya dan kita akan coba untuk lihat kemungkinannya selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini ada kemungkinan selanjutnya di mana, ada potensi ya memang ya, apabila justru demand area ini nggak mampu menahan pergerakan dari MOK ini, atau tekanan jualnya terlalu tinggi dibandingkan dengan tekanan belinya, maka ada potensi ya memang untuk dia ter-breakdown dari demand area yang di sini, dan ter-breakdown juga mungkin dari tren lainnya, yang mana ketika dua hal ini ter-breakdown, maka ada potensi dia mengunjungi demand area terdekatnya lagi yang ada di bawahnya sini, teman-teman. Dan demand area ini sebenarnya harusnya cukup strong. Kenapa? Karena kalian bisa lihat nih, ini adalah resistance yang, sangat kuat sebelumnya, teman-teman. Jadi dia menahan pergerakannya beberapa kali, bahkan ketika di sini nih masih tertahan, and then di sini baru berhasil di breakout, teman-teman. Dan harusnya ini jadi demand area yang cukup kokoh dan cukup kuat untuk menahan pergerakan dari MOK ini sendiri. Dan ditambah, di sini juga ada trend line sebenarnya, jadi harusnya untuk demand area yang di atasnya itu nggak terlalu mudah untuk dijebol, teman-teman. Namun apabila demand area di sini ter-breakdown, maka seperti yang tadi saya ungkapkan, ada potensi memang demand area yang di bawah ini dikunjungi, teman-teman. Nah, di sini juga buat teman-teman yang mungkin, penasaran kira-kira target price-nya berapa di MOK ini sendiri, mungkin kalau di sini kita coba ukur aja menggunakan Fibonacci retracement, tapi tentu ini bukan saran jual atau beli, teman-teman, dan harapannya teman-teman tetap lakukan, analisa mandiri ya. Dan di sini kalau kita lakukan, perhitungan atau kita lakukan analisa berdasarkan, Fibonacci retracement-nya dan kita tarik, seperti ini, teman-teman, dari swing low ke swing high-nya seperti ini. Atau lebih tepatnya terbalik ya, kalau kita cari untuk, target price-nya mungkin kita bisa cari dari sini, teman-teman. Kita tarik dari sini ke bawah dan kita tuh bisa menemukan, teman-teman, bahwasannya, di sini itu dia udah melewati area, 1,618-nya dan maybe, teman-teman, ada potensi ya di sini kalau misalkan kita coba ukur lagi, kita extend untuk Fibo-nya, nih di 2,618-nya. Nah, seperti itu. Nah, ada potensi memang dia menyentuh di area, 2,618 ya, teman-teman, yang ada di sini sebagai target harga selanjutnya. Namun, kemungkinan besar ya, dan dari POV saya sendiri tentunya, jadi ada potensi memang seperti yang tadi saya ungkapkan, kemungkinan besar, ini akan koreksi dulu ke demand area terdekatnya, teman-teman, untuk mencari liquidity dan juga buyers yang mungkin tertarik untuk membeli, MOK coin ini. Lalu selanjutnya barulah, teman-teman bisa mungkin kalau misalkan yang memang sudah punya position, itu teman-teman bisa, marking mungkin area yang patut diperhatikan adalah area 2,618-nya. Dan sekali lagi saya ingatkan tentu apapun yang ada di video ini sama sekali bukan financial advice, so teman-teman juga harus, riset mandiri dan juga analisa mandiri sesuai dengan preferensi dan pendekatan teman-teman. Dan oke, that's all, mungkin itu aja yang bisa saya deliver ke teman-teman. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, and I'll see you teman-teman in the next video.